Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat pagi. Pagi. Wah, Pagi. baik. Terima kasih yang sudah bergabung kembali di kelima Industrial Expert Day. Di sini saya, Yani Sekprodi Telkom University sebagai host rangkaian kegiatan Industry Days dengan judul The Logic of Business Competition in the New Normal Era. Untuk sesi kelima, makan untuk para mahasiswa MM yang memang tergabung di dalam konsentrasi corporate finance. Sebagai highlight sedikit, Industrial Expert Day ini oleh Prodi MM Telu sebagai dalam rangka mendekatkan diri dan menyelaraskan akuisisi dan industri. Nah, pada event ini kita memang menghadirkan para praktisi industri terbaik di bidangnya. Nah, hari ini kami berbahagia sekali karena memang sudah narasumber kita hari ini Bapak Widya Widagdo, VP Internal Audit PT Angkasa Pura I. Selamat siang, Bapak. Ya, Pak Widya. Selamat siang, Bu. Mungkin, Pak. Iya, selamat siang. Alhamdulillah, Pak. Sehat-sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Dan hari ini, moderator kita hari ini, kita sudah hadir di sini, ada Pak Dr. Riko Hendrawan. Selamat siang, Pak Riko. Selamat siang, Bu Rizris. Ya, baik. Sebelum kita lanjut acaranya, sebelum saya serahkan kepada Bapak moderator kita, baik Pak Tias boleh di play untuk video profile dari moderator kita hari ini. Sekan. Baik, terima kasih banyak Pak Tias. Mengingatkan kembali, sesi ini memang akan dilakukan menjadi dua sesi. Yang pertama adalah pemaparan materi dari Bapak Pak Widya, itu sampai pukul 14.00. Terus kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab sampai dengan pukul 15.00. Mangga kami persilahkan Pak Riko untuk memoderatori acara. Terima kasih, Bu Rizris. Sama Pak Riko. Ibu Dokter, para dosen MM yang berbahagia, pada siang ini kita kehadiran salah satu pakar. Beliau sangat pakar di bidang industri kedirgantaraan, terutama di tentang kebandarudaraan. Beliau sangat expert. Bapak Widya Widagdo, beliau adalah Vice President Internal Audit PT Angkasa Pura I. Ya. Nggak elok kayaknya kalau saya nggak baca CV beliau sebagai untuk memulai acara kita sama-sama. Yang pertama adalah pengalamannya nih, ya, yang keren-keren aja pokoknya. Beliau ini pernah menjabat, kalau kita sama-sama, mohon maaf sebentar, menjabat yang pertama sebagai President Director ERP Implementation di fase 2 pada PT Angkasa Pura I. Wah, jadi beliau pakar ERP nih. Yang kedua, Kepala Bond Obligation. Wah, jadi ketika Angkasa Pura berbicara tentang obligasi, beliau salah satu pakarnya yang menerbitkannya. Yang ketiga, beliau sangat pakar di bidang commercial and business development di kebandarudaraan.
beliau pernah menjadi direktur utama, direktur utama nih PT Angkasa Pura Retail, lalu sebagai Vice President Compliance and Risk Management di PT Angkasa Pura I, dan saat ini menjabat sebagai Vice President Internal Audit di PT Angkasa Pura I. Dengan pengalaman yang sangat luar biasa, mohon kiranya Bapak Widya Widakdo bisa berbagi pengalaman. Kebetulan Bandar Udara merupakan sekarang yang sangat terpukul dengan hebat. Terpukul hebat dalam konteks COVID-19. Jadi Pak Widya akan sharing tentang bisnis bandar udara itu apa. Jadi teman-teman MM kita nih jangan berpikir Telkom aja ya. Jadi ternyata ada bisnis bandar udaraan yang juga nanti perlu juga ahli-ahli telekomunikasi. Pak Widya akan bercerita tentang apa itu bisnis bandar udara. Nah, yang kedua adalah dia akan bercerita juga tentang COVID-19 dan terakhir bagaimana langkah-langkah yang diambil PT Angkasa Pura I dalam menghadapi COVID-19. Saya tidak ingin berlama-lama. Untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Widya Widakdo untuk memberikan sharing ilmunya kepada kami semua. Silakan Bapak, silakan. Pak Riko, Terima kasih. Sebelumnya boleh nggak kita putar video profilnya dari Pak Widya dulu? Silakan. Silakan. Ya, maka Pak Tias tolong dibantu. Ya. Mangga Demikian, Pak Widya. Ya. Mangga silakan Bapak mempunyai waktu selama kurang lebih maksimal 1 jam Pak. Jadi jam 2.15 maksimal Bapak untuk bisa mempresentasikan dan bisa berbagi pengalaman yang luar biasa bagi kami semua. Silakan Bapak. Makasih, silakan Bapak. Silakan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya lumayan terdengar jelas ya Bu? Bapak Ibu? Ya, sudah terdengar dengan jelas. Baik. Pak Widya mau kita bantu tayangkan atau Pak Widya yang share? Saya coba share dulu Bu ya. Mudah-mudahan bisa. Ya. Thank you Bu, makasih. Sama. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin bisa melakukan share terhadap pengalaman saya di ke bandar udaraan khususnya di industri penerbangan ya dan kaitannya dengan sektor perhubungan udara. Saya terakhir memang masih menjabat sebagai Vice President Internal Audit, namun sebelumnya memang tadi saya sudah pernah di Compliance and Risk Management. Dengan tema kita hari ini bercerita mengenai the logic of business competition in the new normal. Jadi kalau menurut kami ini bagaimana kita berpikir menaklukkan kondisi yang
yang terjadi, dan kita mulai starting bisnis kita tuh di masa yang akan datang dengan kondisi-kondisi yang selalu istilahnya menjadi baru dan kebiasaan baru. Mungkin itu dari saya. Kemudian yang berikutnya, tadi sudah disampaikan mengenai kurikulum bisnis saya, jadi saya tidak perlu mengulang lagi. Jadi saya mulai bekerja di tahun 94 sampai sekarang 2020, jadi hampir 26 tahun saya mulai masa kerja saya. Pertama di swasta, kemudian saya bergabung di Angkasa Pura mulai tahun 96 sampai sekarang terakhir di tahun 2020 ini masih tetap di Angkasa Pura. Saya lanjut, Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita memang sedang membicarakan apa sih sebenarnya COVID-19. Jadi kayak saya mengambil beberapa literatur bahwa COVID-19 adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh novel coronavirus atau virus corona jenis baru. COVID-19 singkatan dari coronavirus disease yang ditemukan pada tahun 2019. Virus ini menginfeksi paru-paru, di mana tingkat kegawatan penyakit ini, COVID-19 ini bervariasi, di mana mengalami orang-orang yang kena adalah demam, cirinya adalah demam, kelelahan, nyeri pada tubuh, batuk kering, hidung tersebat, sampai diare dan gejala ringan. Dan COVID-19 ini mulai saya mendengarnya itu pada akhir-akhir tahun 2019. Namun waktu itu memang di negara kita Indonesia belum terlalu terkena dampak, tapi mulai kelihatan dampaknya di bulan Maret, setelah bulan Maret 2020. Jadi kita lihat dari literatur yang saya dapatkan bahwa 2 Maret 2020 itu adalah pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID di Indonesia. Jadi sebenarnya COVID ini sudah mulai masuk di tahun, kalau menurut pakar epidemiologi UI, Pak Pandu Proyono, menyebutkan virus corona ini sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Jadi memang sebenarnya kalau saya juga waktu Januari itu melihat memang sudah mendengar-dengar, tapi tidak begitu kelihatan, dan boomingnya itu pada saat itu sudah mulai di bulan Maret. Baik, sebelum masuk ke dasar berikutnya, saya ingin menyampaikan bahwa background mengenai airport. Jadi ini saya ambil sebenarnya, saya pernah membuat suatu presentasi mengenai perkembangan airport design, di mana pada awalnya airport itu memang hanya, kalau kita lihat itu hanya menyediakan basic layanan dasar saja. Kita mulai di sini bahwa basic airport itu sebenarnya awalnya hanya runway terminal. Kemudian mulai ada pendekatan baru mengenai modern airport, di mana mulai lagi berkembang basic era sekitar tahun 98 itu. Selain runway terminal, mereka juga mulai menyediakan office, hangar, workshop, dilengkapi dengan ATC tower, storage unit, baggage and catering facility, security, dan police custom. Jadi dengan perkembangan ini, maka airport itu sudah mulai berkembang, tapi tetap pada basic kebutuhan dasar. Kemudian dimulai juga adalah era aerotropolis, di mana di sini airport itu sudah berkembang lagi menjadi suatu kota baru ataupun pengembangan suatu kota di dekat suatu airport. Kalau kita melihat di aerotropolis yang sudah menerapkan, yang berdasarkan benchmarking saya adalah pada saat kami melakukan training di Incheon Academy, di dekat airport Incheon itu ada kota baru, di mana di situ terdiri dari beberapa fasilitas yang sudah tersedia, yaitu ada hotel, ada tempat kegiatan usaha, ada sport center, ada lapangan golf, dan kota ini memang sudah berdiri. Jadi itulah yang saya lihat sudah mulai berkembang ke arah sana. Kemudian ada commercial facility, tadi sudah sampaikan, office, kemudian ada green tempat-tempat yang memang dimanfaatkan untuk lapangan golf dan lain-lain. Kalau kita lihat rata-rata, kalau kita melihat pertandingan golf itu rata-rata kalau tidak di pinggir pantai ya mereka pasti akan berdekatan dengan bandara karena memang lahannya memang masih tersedia dengan luas. Nah, untuk mencoba proyek kota Aero City ini memang dibutuhkan syarat bagaimana kita memiliki lahan yang cukup luas, di mana sebenarnya lahan itu nantinya akan menjadi ekspansi pengembangan airport ke depan. Jadi memang lahan-lahan itu kelihatannya saat ini memang dimanfaatkan untuk kegiatan lain, tapi sebenarnya lahan-lahan itu akan menjadi
proses bagaimana kita mengembangkan fasilitas airport itu ke depan. Jadi nanti suatu saat kalau teman-teman mungkin saat ini sudah lebih mudah ya. Kemarin sebelum COVID pada teman-teman ada yang pergi keluar luar negeri ke kota beberapa airport di luar negeri, Anda bisa melihat bagaimana besarnya airport di luar negeri itu bisa berkembang seperti itu. Kayak seperti di Heathrow itu ada 5 terminal. Kalau di kita paling besar Soekarno-Hatta baru terminal 1, terminal 2 dan terminal 3. Jadi nanti akan berkembang lagi. Makanya tapi masalahnya adalah di Soekarno-Hatta kita masih punya keterbatasan lahan. Sedangkan di luar negeri lahan itu memang sudah dikuasai sudah dari dulu sehingga memudahkan untuk perkembangan airport ke depannya. Saya lanjutkan, teman-teman. Baik, ini adalah gambaran bahwa airport di tahun 9661 adalah John F. Kennedy. Konsepnya desainnya sederhana. Ini sebenarnya ilustrasi saja gambarannya. Kemudian Dulles Washington ini pada saat itu dibangun tahun 58 tahun 62. Kemudian 6717 Dulles Washington sudah mulai berkembang desainnya. Dan ini 1970-an di mana kita sudah melihat memang sudah mulai bagus bangunan-bangunan yang ada di dalam airport. Dan 1980-an kita lihat di sini sudah mulai modern sekali airport-airportnya. Dan 2009 gambarannya. Nah, inilah yang Kuwait International Airport. Terus terang saya belum ke sana, tapi saya mengambil fotonya seperti inilah desain airport yang ada di sana. Dublin, ini yang terbaru ini. Kemudian Vardodara International Airport, ini sudah kecil tapi kelihatan bagus sekali desainnya. Dan inilah yang menjadi ikonik kita di Angkasa Pura I, yaitu Airport Igusti Ngurah Rai Bali yang dibangun di tahun 2000, penyelesaian ini sekitar tahun 2014 sampai sekarang belum berkembang lagi. Saya lupa memberikan foto update mengenai airport terbaru kita, kebanggaan airport di Angkasa Pura I, yaitu NIA, yaitu New Jogja International Airport. Kalau teman-teman nanti suatu saat bisa berkunjung ke Jogja, kami sampaikan bahwa Jogja sudah punya airport baru yang kelasnya internasional, di mana airport itu mempunyai panjang runway lebih dari 3.000 meter, 3 kilo, dan mampu didarati oleh pesawat yang tipe terbesar, yaitu 777 ataupun A380. Jadi dirancang memang airport kita yang di Jogja ini bisa menampung penerbangan langsung dari luar negeri. Dan ini saat ini adalah airport yang terbesar yang dimiliki oleh AP1 karena dia punya luas hampir 200.000 meter persegi. Jadi yang saat ini menjadi yang terbesar buat AP1. Oke. Nah, sejalan dengan perkembangan itu, saat ini memang dunia bisnis di airport sekarang sudah mulai berkembang, di mana airport ini sudah mengakomodasi beberapa bisnis yang kalau teman-teman bisa melihat di Soekarno-Hatta itu banyak sekali brand-brand yang memang masuk, khususnya yang di Terminal 3 yang baru, di mana di situ sudah banyak brand-brand yang dari luar sudah masuk di area retailnya. Jadi saya lihat di situ ada Tumi, ada saya agak lupa, pokoknya ada beberapa yang memang kelasnya itu kelas-kelas yang high. Dan kalau teman-teman nanti suatu saat mempunyai kesempatan terbang ke luar negeri dari Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, di sana sudah ada Victoria's Secret, ada Louis Vuitton, itu sudah ada beberapa brand-brand internasional yang masuk ke airport di Bali. Dan kemudian saat ini airport ini juga berkembang adalah dia sudah menjadi penghubung moda transportasi dari beberapa moda yang lain. Yang saat ini kalau untuk di Soekarno-Hatta itu sudah ada kereta api, tapi mungkin penggunaannya masih belum maksimal. Dan nantinya Jogja yang menjadi kebanggaan kita, yang baru saja diresmikan ini akan dilengkapi dengan fasilitas kereta api dan juga fasilitas lainnya, yaitu penghubung jalan tol yang masih dalam pembangunan. Jadi kemudahan intermoda ini akan menjadi salah satu fasilitas menarik bagi penumpang untuk bisa mendatangi suatu wilayah atau daerah dengan kemudahan aksesnya.
Jadi kalau kita bicara activity model itu, bahwa sebenarnya di dalam airport, Bapak Ibu sekalian, itu adalah fungsinya adalah awalnya adalah menghubungkan antara daerah asal menuju daerah tujuan. Di mana dari gambar yang saya sampaikan ini, daerah asal itu adalah suatu kota di mana kita menjadi titik awal kita berangkat, di mana kita menuju bandara bisa menggunakan transportasi darat, bis dan kereta api. Kemudian kita menggunakan jasa menikmati fasilitas bandar udara, di mana bandara udara itu menjadi penghubung penumpang untuk menggunakan transportasi udara, yaitu kapal terbang atau pesawat udara. Nah, kalau kita lihat di sini, pemangku kepentingan, kalau kita lihat di sini di daerah asal itu, saya mulai dulu di pemerintah daerah, asosiasi perhotelan, kemudian cargo service, monetary industry atau trade-in, rumah sakit. Jadi inilah yang akan berkaitan dengan yang ada di daerah asal. Kemudian di bandara, ada beberapa yang melakukan, mempunyai kepentingan, yaitu pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan airport, karena kalau tidak ada airport yang mendukung, maka kemajuan atau kegiatan perekonomian di daerah mungkin menjadi agak sedikit lambat, karena kemudahan transportasi ini membuat orang akan memudahkan pindah dari satu daerah ke daerah lain. Kemudian di sini juga ada operator transportasi, kemudian juga di sini ada yaitu dari Kementerian Perhubungan sebagai pembina daripada kegiatan transportasi, kemudian ada juga dari aspek keamanan TNI Polri yang menjaga di bandara. Kemudian di bandara asal itu ada beberapa kegiatan ataupun pihak-pihak yang berkaitan, yaitu di sini ada airline-nya, ada pemandu lalu lintas, ya gitu kalau kita lihat sekarang itu Air Navigation Indonesia atau Airnav itu. Kemudian ada CIQ ini adalah Custom, Immigration, and Quarantine, ini biasanya untuk airport yang berskala internasional, di mana CIQ itu menjadi suatu keharusan dari aturan internasional, di mana kita memang harus memenuhi syarat itu. Jadi ini harus ada. Dan kalau kita kaitkan dengan COVID sebenarnya, nah inilah fungsinya CIQ. Jadi kuarantinnya itu sebenarnya. Kuarantin ini ada beberapa pihak, ada kuarantin ikan, ada kuarantin tanaman, ada kuarantin kesehatan. Atau kalau kita sering lihat itu ada kata kesehatan pelabuhan di bandara. Kemudian ada kegiatan ground handling, yaitu kegiatan yang mensupport kegiatan pesawat udara pada saat dia ada di bandara, mulai dari pengisian bahan bakar, kemudian dia pushback, kebersihan, aircraft cleaning, dan memasukkan bagasi, check-in, dan lain-lain. Kemudian di sini kita lihat di airport itu ada juga konsesioner, yaitu mitra-mitra usaha kita. Kalau mau kita lihat di situ, kalau Bapak Ibu ke airport, itu ada toko-toko yang menjual, menyediakan fasilitas makanan, minuman. Dan selama ini yang ada di sana itu adalah memang disiapkan atau disediakan oleh pihak ketiga. Kemudian di situ juga ada yang mengatur mengenai kegiatan otorita bandara, yang mengatur mengenai standar operasional bandara dari sisi pemerintah. Kemudian tadi ada juga TNI Polri yang mengatur keamanan ketertiban. Kemudian di situ ada pergudangan dan ada lagi beberapa mitra vendor yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bandara. Setelah kita masuk ke pesawat, maka pesawat itu akan terbang ke bandara tujuan. Jadi kembali lagi, di bandara tujuan itu akan ada beberapa kegiatan pemangku kepentingan yang akan berkaitan. Kembali lagi sama yang akan melakukan kegiatan penunjang sampai kita menuju lokasi tempat kita terakhir, yaitu mungkin di kota atau daerah tertentu di mana kita bisa menggunakan beberapa moda transportasi dan akhirnya kita sampai di daerah tujuan. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu, bahwa dari apa yang saya sampaikan, transportasi udara punya keunggulan karakteristik unik, yaitu lebih cepat, lebih tepat waktu, lebih aman, dan lebih nyaman. Tapi di situ kita tetap mengutamakan keamanan, keselamatan, dan kualitas layanan dan kepatuhan 3S1C agar kompetitif dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Jadi memang transportasi udara mempunyai kelebihan. Nah, kemudian sebagai pengelola bandara, kita P1, Angkasa Pura I itu harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk memenuhi karakteristik unik dari bandara ini, lebih cepat, lebih tepat waktu, dan lebih aman dan nyaman. Jadi memang
kalau kita menggunakan pesawat udara, keunggulan tepat waktu. Kemudian kita juga sekarang ini bandara itu sudah menggunakan mulai mengembangkan informasi dan komunikasi teknologi, di mana ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan integrasi antara bandara dengan para pemangku kepentingan lainnya serta pelanggan. Jadi sekarang ini bandara mau nggak mau kita sudah menggunakan pendekatan ICT di dalam. Jadi intinya informasi dan komunikasi teknologi ini sangat diperlukan di dalam kita ada di bandara. Nah, saya sampaikan kemudian berikutnya adalah sebenarnya airport itu mempunyai fungsi dan yaitu sebagai tadi yang saya sampaikan penghubung antara moda transportasi dari satu kota dengan kota lain, yaitu yang menggunakan pesawat udara. Tapi airport itu saat ini memang juga dituntut mampu melakukan komersialisasi, artinya dia secara bisnis itu juga harus bisa mendatangkan keuntungan untuk membiayai biaya operasionalnya airport itu sendiri. Jadi kalau kita melihat basic dari fungsi dan komersialisasi airport itu bahwa yang pertama adalah diharapkan airport itu mampu membiayai dirinya sendiri. Jadi artinya kita tidak bisa lagi mengharapkan dari subsidi pemerintah atau negara, di mana saat ini Angkasa Pura I, alhamdulillah sampai saat ini kita belum mendapatkan apa istilahnya pernyataan modal pemerintah di dalam pengembangan bandara kita. Jadi masih dilakukan menggunakan internal funding dan juga external funding, yaitu dengan pinjaman, di mana waktu itu saya memang pernah menjadi head bond, di mana kita perlu dana dari luar untuk membantu ekspansi pembangunan airport di Angkasa Pura. Kemudian yang fungsi kedua adalah airport itu sendiri tadi yang saya sampaikan, di mana mempunyai yang sangat berkepentingan, yaitu stakeholder-nya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Jadi sebagai gambaran teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saat ini airport di Bali belum dibuka untuk international flight atau turis asing. Sehingga saat ini kalau mau kita lihat, Bali sangat terdampak sekali dengan adanya COVID-19 ini, karena para wisata Bali adalah pendukung utama pengembangan ekonomi di wilayah Bali dan sekitarnya. Jadi dengan tidak dibukanya dulu penerbangan dari luar negeri mengakibatkan, kalau boleh saya sampaikan, perekonomian Bali goyang. Kan kalau Bapak Ibu melihat sekarang ini kalau mencari hotel sangat mudah dan harganya sangat rendah, dan banyak terjadi penutupan kegiatan bisnis usaha yang berkaitan dengan pariwisata di sana. Kemudian yang ketiga adalah airport itu sendiri juga menarik bagi airlines untuk datang, karena dengan fasilitas dan kemampuan airport itu bisa menjamin keselamatan keamanan dari penerbangan dan penumpang, maka ada beberapa airline yang sangat tertarik untuk mendatangi suatu wilayah. Tentunya selain airport itu baik, dan tentu ada potensi bisnis yang ada di wilayah tersebut. Jadi ini suatu hubungan relasi antara supply demand dan kemudian potensi bisnis yang ada di daerah. Terus kemudian airport itu menjadi kesan pertama dan terakhir bagi penumpang. Kalau kita lihat kenapa di beberapa airport kita yang internasional itu selalu agak didorong untuk bagaimana itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena itu airport itu menjadi gerbang atau muka bagi negara kita, sehingga kalau misalnya ada turis asing yang datang ke Indonesia, maka dia akan membawa memori ataupun kenangan bahwa dia akan menyampaikan bahwa ternyata airport di Indonesia itu bagus, bersih, dan nyaman. Jadi ini kesan pertama dan terakhir, karena walaupun dia mendapatkan pengalaman selama dia datang di suatu daerah, begitu dia mendapatkan layanan yang tidak baik, pada saat dia pulang, maka itu menjadi suatu catatan yang menurut kami, berdasarkan survei kami, itu tidak akan memengaruhi mereka secara psikologi bahwa ternyata airport di Indonesia tidak bisa mendukung mungkin dari sisi layanan, dari sisi kebersihan dan lain-lain yang memang mereka punya standar yang tinggi. Kemudian airport itu juga menjadi tempat untuk memperkenalkan produk dan budaya lokal. Kalau kita lihat sekarang airport di Indonesia itu, kalau Bapak Ibu lihat, kadang ada suatu event-event musik ataupun gamelan ataupun tari-tarian, itu
itu memang sekarang kita berkembang ke arah sana. Yang tadinya kita tidak ke arah sana, tapi kita mulai mendorong bahwa airport itu menjadi area promosi buat produk dan budaya lokal yang ada di wilayah di airport itu berada. Kemudian tentunya yang tidak kalah lainnya, tidak kalah penting adalah kontribusi kepada daerah dan pemerintah, di mana kepada daerah pajak yang kita sampaikan adalah pajak parkir itu 30% dari total pendapatan, kemudian pajak pembangunan, pajak bumi bangunan, dan tentunya kalau ke pemerintah itu dalam bentuk dividen dan apa namanya pajak-pajak lainnya yang memang sifatnya terpusat. Baik Bapak Ibu, nah kembali lagi tadi yang kami ingin sampaikan bahwa kalau bicara mengenai komersialisasi airport, maaf sebentar, bahwa kita melihat, saya agak kecilkan dikit karena nggak kelihatan di layar saya. Jadi sebenarnya komersialisasi airport itu pertama sangat didukung oleh tax traffic. Jadi kalau boleh saya sampaikan, kalau kita bicara rumus pendapatan itu adalah revenue sama dengan pricing kali quantity atau produk. Nah, untuk airport ini komponen yang paling mendukung adalah tax traffic. Karena tax traffic ini akan mendorong semua kegiatan usaha itu berjalan, khususnya kayak seperti di airport. Nah, bagaimana tenan-tenan itu mendapatkan omset, bagaimana pesawat udara itu bisa menghubungkan satu kota dengan lainnya, itu adalah karena adanya potensi dari penumpang, sehingga mereka yakin akan terbang dari suatu daerah ke tempat yang lainnya. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa airport komersial itu harus bisa membuat penumpang itu menjadi rileks, bisa menyiapkan makanan yang enak, kemudian dia bisa menjadi pusat entertain, dan dia tadi saya sampaikan memori buat penumpangnya sendiri, kemudian dia happiness, yaitu dia merasa senang, kemudian juga ada games yang bisa mereka nikmati di airport, ada spot-spot foto, kemudian experience, kemudian di sini ada satisfaction dan lifestyle. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu, kalau mohon maaf kalau kita pergi ke Singapura, pasti rata-rata melihat, kalau saya lihat orang-orang kita yang ada di Indonesia pasti membeli beberapa barang-barang produk yang di Indonesia belum ada, mereka akan beli di Singapura, dan mereka akan membawa dengan cara yang berbeda, artinya membelinya itu dengan membawa ke Indonesia dengan lebih percaya diri, dan itu menjadi ukuran daripada lifestyle ataupun tingkat kemampuan dari penumpang itu sendiri. Jadi, nah, bagaimana airport kita bisa bersaing dengan yang ada di Singapura? Oleh karena itu kita coba melihat brand barang-barang yang ada di luar negeri itu bisa buka di airport kita, sehingga harapannya kita kembali juga bahwa orang lain, turis asing bisa membeli barang itu ada di airport di Indonesia, tidak perlu mereka ke negara lain, sehingga bisa menghidupkan keekonomian yang ada di Indonesia. Nah, permasalahan sekarang adalah, nah COVID-19 ini tentunya mempengaruhi dari tax traffic, sehingga semua kegiatan usaha yang tadi yang ada di komersial airport itu sangat terganggu dengan adanya COVID-19. Nah, Bapak Ibu, ini saya men-share bahwa kenapa airport itu perlu dimodernisasi, perlu ditembangkan. Kenapa? Karena untuk airport internasional kita tuh mempunyai apa istilahnya penilaian skala di mana semua airport berskala nasional di dunia itu saling bersaing di dalam meningkatkan nilai CSI. Jadi kalau kita lihat di sini nilai 5 itu adalah nilai paling luar biasa. Kemudian skala 1 sampai dengan 4 itu sudah lumayan bagus. Kalau di bawah 4 itu masih kurang bagus. Nah, di sini di Airport Council Internasional itu melakukan penilaian terhadap beberapa aspek. Jadi untuk menilai airport di suatu negara itu memenuhi kualitas dan bisa menarik airline ataupun asing itu penumpang bisa datang. Ini ada beberapa penilaian yang harus dilakukan, yang harus menjadi tolak ukur
Jadi pertama mungkin saya cepat saja bahwa di sini overall satisfaction with the airport business facts. Jadi kepuasan dari penumpang itu sendiri. Overall ini satisfaction with the airport leisure passenger. Overall satisfaction with the airport other and leisure. Ground transportation to from airport. Tadi saya sampaikan bahwa untuk menuju airport kita bisa menggunakan beberapa alternatif transportasi. Parking facility, value for money, jadi bisa meningkatkan kita punya dapat satu nilai tambah dari parking facility. Availability of baggage cards, jadi ini memudahkan untuk percepatan dari proses pelayanan itu sendiri. Waiting time, jadi kalau layanan di airport itu lama menyebabkan penumpang menjadi tidak nyaman. Efisiensi check-in, kemudian courtesy and helpful waiting time at passport. Nah, jadi dinilai juga pelayanan dari tadi yang saya sampaikan ada beberapa kegiatan instansi lain yaitu bea cukai, custom. Nah, kalau pelayanan mereka nggak bagus, ini juga membuat turis itu juga tamu itu menjadi tidak nyaman. Saya lanjut aja beberapa. Terus kemudian waiting time at security inspection. Pemeriksaan security yang terlalu lama dan berbelit-belit juga menyebabkan penumpang itu tidak nyaman dan stres. Jadi ini yang juga harus kita tingkatkan di dalam pelayanan di airport. Kemudian di sini ada juga feeling being safe, itu artinya begitu orang masuk di airport itu dia merasa aman. Tadi saya sampaikan dia 3S1C, Safety, Security, Services and Compliance. Jadi kita berbisnis mengenai services juga. Kemudian di sini saya agak loncat-loncat ya Bapak Ibu. Di sini juga dilihat bahwa ada faktor lain yaitu restoran dan eating facility itu juga fasilitas makan itu membuat orang menjadi penilaian kita juga. Value for money dari restoran itu sendiri. Availability of bank. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau lihat di airport sekarang sudah ada fasilitas bank, ada ATM. Nah, ini menjadi salah satu tolak ukur. Shopping facility ini juga menjadi ukuran buat cara menilai apakah fasilitas-fasilitas yang ada itu memang sudah memenuhi, dan ada beberapa yang jadi yang menjadi penting lagi yaitu business dan executive lounge. Jadi memang business and executive lounge ini juga menjadi sasaran penumpang, bahwa dia ada golongan tertentu penumpang dengan kelas tertentu yang memang menginginkan adanya special treatment buat mereka. Jadi mereka disiapkan ruang tunggu, pelayanan khusus, dengan mereka membayar lebih mahal, tapi yang buat mereka adalah buat mereka lebih nyaman, dan mereka memang mempunyai kelas yang lebih tinggi karena mereka memang membeli mungkin tiketnya di kelas first class dan business class. Dan ini menjadi suatu ukuran semua dari nilai airport itu sendiri. Jadi kemudian yang satu lagi adalah ambience of the airport. Jadi ambience itu menjadi semacam yang akan diingat oleh penumpang itu sendiri. Jadi dia akan merasa nyaman dan membuat mereka ingin kembali lagi ke daerah itu dan sangat senang dengan pelayanan yang ada di airport. Dan kemudian yang berikutnya adalah di sini juga paspor atau personal ID inspection ini menjadi juga mereka juga merasa jangan sampai mereka terintimidasi dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita berkoordinasi dengan aparat pemerintah dalam hal ini CIQ tadi, Custom Immigration and Quarantine, gimana caranya airport itu menjadi one stop services atau pelayanan yang tidak membuat penumpang itu merasa stres dan menjadi tidak nyaman. Seperti ini gambarannya, kira-kira inilah yang dinilai di dalam indeks dari pelayanan di airport. Nah, kita lihat di sini bahwa apa yang ada di Bali berdasarkan tahun 2015, kita masih berada belum sempurna. Jadi intinya belum terlalu mencapai kesempurnaan, dan kelihatan ada beberapa gambar yang memang harus kita tingkatkan. Kemudian yang menjadi penting adalah bahwa kita sebagai pelayanan bandara, kita berada perbaikin basic layanan, pengembangan alat produksi dan konsep komersial, value added. Jadi apa yang saya sampaikan ini untuk perbaikan layanan ini kita harus basic layanannya kita jaga, menjaga moment of truth. Moment of truth itu adalah pada saat kita pertama melakukan, kita ketemu, itu sudah image-nya harus bagus supaya tidak ada stres dari penumpang.
sharing knowledge yang kita lakukan dengan benchmarking, kemudian perbaikan dari flow operasional dan komersialnya sendiri. Nah, pengembangan alat produksi yang ada dan konsep komersial ini kita harus memperhatikan revenue deepening ini, ada revenue bagaimana kita menggali revenue itu menjadi dalam dan kita lihat sampai ke semuanya. Revenue enhancement, business development, bandara baru pada saat ini disiapkan, saat ini Banjarmasin, Semarang, dan New Jogja International Airport sudah beroperasi, Bapak Ibu. Di Jawa sudah, kita Angkasa Pura sudah menyelesaikan proyek-proyek tersebut. Kemudian commercial experience, dan yang satu lagi ada survey need and want, di mana kami membutuhkan survey need and want ini untuk bisa menemukan antara kebutuhan penumpang dan fasilitas yang kita siapkan. Jangan sampai ini tidak sesuai, makanya dilakukan survey need and want supaya mematchkan, karena ada beberapa karakteristik bandara, Bapak Ibu, yang tidak bisa juga kita siapkan, misalnya konsep restoran yang menyiapkan makanan full, sehingga membutuhkan waktu. Karena bagi bandara-bandara yang di ujung, artinya di end, artinya misalnya, mohon maaf saya sampaikan di Manado, di Papua, atau di beberapa kota yang dia tidak punya connecting flight ke berikutnya, bahwa dia di end tujuan, atau dia berangkat pagi jadwalnya, biasanya orang-orang itu tidak membutuhkan suatu pelayanan makanan yang lengkap karena butuh waktu. Karena mereka mengejar time supaya mereka segera berangkat. Jadi kita harus juga mulai menyesuaikan dengan ritme daripada karakteristik penumpang itu. Kalau di bandara-bandara seperti yang saya sampaikan adalah Surabaya, kemudian Bali, yang every hours itu ada beberapa penerbangan, ini kalau bisa lakukan kondisi normal, maka itu tidak menjadi suatu halangan. Tapi bagi bandara yang karakternya berangkat pagi, siang, dan hanya sore, itu menjadi salah satu key point bagaimana kita menyesuaikan dari kebutuhan penumpang itu dengan layanan yang kita berikan. Jadi kita tidak bisa memaksakan juga layanan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian ada value added, di sini kita mulai menerapkan smart airport, ada welcoming SMS, kemudian web interaktif, ini yang kita lagi coba kembangkan untuk menuju ke arah sana, penggunaan IT untuk aspek operasional dan supporting. Jadi di sini kalau kita ke airport nanti muncul notifikasi selamat datang di bandara A, B, dan itu menjadi tujuan kita, dan kami menyediakan fasilitas apa saja, toko-toko apa saja. Ya, ini kita kembangkan ke sana. Sehingga tujuannya kita melakukan ini semua adalah untuk menyesuaikan dengan syarat itu 3S1C, jadi safety, service, dan satu compliant terhadap pelayanan, dan akhirnya pada ujungnya kita ingin menunjukkan adanya suatu peningkatan pelayanan di bandara kita. Dan pada akhirnya kami dari AP1 adalah ingin menyampaikan bahwa pada targetnya adalah bagaimana menjadi salah satu airport terbaik di dunia. Itu yang cita-cita yang kita lakukan, bagaimana kita mensejajarkan diri dengan operator bandara di dunia. Dan AP1 dengan Bali sudah menjadi waktu itu di tahun 2018, ingat saya sudah menjadi nomor 1. Saya belum tahu terupdate dengan kondisi sekarang, tapi intinya kita bisa menjadi salah satu airport terbaik, tapi dengan skala penumpang. Jadi tidak bisa, jadi dia sampai 25 juta penumpang saja, itu ada ukurannya, di atas itu ada lagi juga ukurannya. Jadi salah satu bandara kita, Bali sudah menjadi nomor 1, dan Bandara Juanda dan Bandara Balikpapan itu juga menjadi the best 5 airport performance dengan skala airport itu sendiri dengan sampai 15 juta penumpang. Baik, saya menyesuaikan lagi dengan fungsi kami, Bapak Ibu, bagaimana peranan kami, unit di internal audit itu mendukung perusahaan di era global ini, bagaimana fungsi dan peran kita mensupport, memberikan masukan kepada manajemen bahwa fungsi dan peran internal audit itu tidak hanya sebagai pengawas, tapi kita juga mulai memberikan fungsi advisory, saran-saran, perbaikan berdasarkan apa yang kita temukan dari hasil observasi atau hasil evaluasi terhadap kegiatan operasional yang dilakukan oleh teman-teman di unit lain di manajemen Angkasa Pura. Baik, jadi secara fungsi kayak bahwa
internal audit membantu proses pengambilan keputusan, kemudian mengawasi seluruh aktivitas penting dalam organisasi, di mana fungsi internal audit itu memastikan satu adalah bahwa kegiatan operasional di bandara ataupun di manajemen di suatu perusahaan itu berjalan sesuai dengan standar operating prosedurnya. Itu harus dipastikan. Kemudian yang kedua, yang poin besarnya adalah mampu memberikan saran atau rekomendasi dari sisi advisory bagaimana meningkatkan value daripada apa yang sudah ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, dari sini poin ini bahwa kita juga memberikan mengawasi seluruh aktivitas penting dalam organisasi, kemudian menganalisis kemungkinan di masa mendatang, kira-kira apa yang bisa kita lihat, kemudian membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang akan muncul, terus kemudian membantu manajemen untuk menelusuri masalah-masalah yang terjadi, kemudian yang berikutnya membantu meyakinkan manajemen mengenai kepatuhan terhadap prosedur dan tujuan. Karena terkait dengan bagaimana kita juga berusaha menjaga bahwa perusahaan ini berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian secara kewajiban internal audit, satu tadi saya ulang kembali bahwa pada poinnya menawarkan pandangan dan saran, mengevaluasi risiko, baik risiko bisnis ataupun risiko pelayanan atau operasional, kemudian melakukan penilaian pengendalian, kemudian memastikan akurasi pengukuran, terus kemudian ikut di dalam pengembangan operasional, kemudian promosi etika, melakukan proses ulang, meninjau ulang proses dan proses yang akan kita update, kemudian memantau kepatuhan, ini salah satu tugas dari internal audit, memastikan perlindungan, kemudian kita menginvestigasi tindakan fraud atau kecurangan. Jadi jangan sampai di dalam manajemen kita ini terjadi kemungkinan atau potensi fraud. Kemudian kita melakukan komunikasi hasil kepada pimpinan untuk bagaimana bisa meningkatkan. Kemudian berikutnya, kalau saya sampaikan lagi, value added internal auditing, ruang lingkupnya adalah audit sistem informasi, audit kepatuhan, audit laporan keuangan dan pengendalian, audit program dan kinerja. Ini adalah ruang lingkup dari value added internal audit. Kemudian, kenapa karena audit itu memberikan manfaat bagi perusahaan? Karena kita harus bisa melihat tadi saya sampaikan operasional dan quality effectiveness-nya, business risk terutama. Jadi internal audit juga bisa memberi masukan bahwa ada kondisi-kondisi di mana kegiatan bisnis sudah mulai mungkin memunculkan ada suatu risiko baru, kemungkinan. Kemudian bisnis dan proses kontrolnya seperti apa, proses dan bisnis efisiensinya seperti apa, karena dari apa yang kita temukan kita bisa melihat. Terus kemudian ada suatu opportunity untuk menekan biaya, kemudian waste elimination opportunity, dan corporate governance effectiveness. Tujuan value added itu bahwa saya sampaikan memberikan analisis operasional secara objektif dan independen, menguji berbagai fungsi dan program di dalam suatu organisasi, membantu organisasi merancang strategi dan bisnis yang efektif, melakukan assessment secara sistematis dengan pendekatan multidisiplin, melakukan evaluasi dan menilai aktivitas risk, manajemen, kontrol, dan governance proses. Jadi fungsi auditor yang ideal adalah kita tidak menunggu di ujung, tapi kita saat ini mengawal proses itu bagaimana tujuan perusahaan bisa tercapai. Jadi paradigmanya sudah berubah, bukan menunggu di ujung bahwa salah nanti dilakukan punishment dan lain-lain, tapi kita sekarang lebih ke advisory juga terhadap kegiatan proses manajemen yang ada. Kemudian yang penting berikutnya adalah kita melakukan risk-based internal auditing, bahwa risk-based internal auditing. Jadi menggunakan risk approach, antara lain ada auditor akan lebih efektif dan efisien dalam rangka audit sehingga dapat meningkatkan kinerja departemen atau bagian internal. Nah, alhamdulillah kenapa saya memudahkan saya pada saat saya mau masuk ke di sektor internal audit, karena saya hampir 2 tahun menangani manajemen risiko. Jadi
begitu saya masuk di internal audit, apa yang disampaikan secara operasional itu saya sangat dibantu dengan pengalaman saya sebagai VP Compliance dan Risk Management. Jadi apa yang saya dapatkan itu sangat menunjang sekali tugas saya saat ini. Tanpa sadar memang tadi awalnya saya juga agak dengan latar belakang saya sales masuk ke Risk and Compliance, tapi setelah berjalan saya masuk lagi ke unit yang baru, ternyata itu suatu proses yang tanpa sadar itu membantu saya di dalam proses pekerjaan saya selanjutnya. Jadi kalau kita lihat di sini cakupan risk-based internal audit, mungkin Bapak Ibu sudah lebih menguasai ya, terutama beberapa teman-teman, identifikasi atau inherent business risk dan control risk yang potensial. Kemudian IA, Departemen IA dapat melakukan review secara periodik atas risk-based internal audit dikaitkan dengan audit plan. BOD dan komite audit dapat melakukan menilai hasil asesmen dan kinerja dari risk-based internal audit untuk menilai reliabilitasnya, keakuratan dan objektivitasnya. Kemudian kita mendapatkan profil risiko. Jadi dari profil risiko yang muncul itu kita sudah bisa melihat audit plan yang dibuat oleh Departemen Internal Audit. Jadi di dalam melakukan proses perencanaan audit itu kita juga harus melihat profil risiko yang disampaikan oleh unit risk management. Jadi kita bisa menilai apa sih yang menjadi prioritas kita pada saat ini dan apa yang memang ada beberapa kegiatan yang masih bisa ditolerir, intinya masih dalam kondisi aman, dan ada yang memang sebenarnya bisa diabaikan. Jadi itu kita memilih jadi antara high, medium, dan low kalau kita bicara dari sisi risiko. Kemudian juga risk profile ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi apakah metodologi risk assessment telah rasional. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ke new era impact of COVID-19. Jadi di dalam new era ini memang ada beberapa kebiasaan yang membuat kita harus menghilangkan kebiasaan, yaitu kita mungkin tidak bisa berjabat tangan dengan seperti yang dulu dengan orang terdekat kita. Kemudian mungkin cipika-cipiki ya bahasa ininya. Terus artinya setiap aktivitas dilakukan harus tetap berpegang pada protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan kerap mencuci tangan. Dan protokol ini memang berlaku. Dan kehidupan ini membuat banyak yang kita kenal sebagai new normal memang memerlukan adanya adjustment dari kita untuk sebelum adanya bagaimana mengendalikan COVID-19 ini. Jadi ini banyak membuat perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi ini saya hanya menyampaikan saja bahwa secara prinsip adalah transformasi pola hidup di mana kita menata kehidupan dan perilaku kita yang akan dibawa ke depan sampai ditemukannya vaksin untuk COVID-19 ini yang insya Allah mudah-mudahan tahun 2021 kita sudah bisa mendapatkan itu. Jadi disease ini ataupun penyakit ini bisa ditangani sehingga kehidupan bisnis dan lain-lainnya bisa menjadi normal kembali. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang saya pengalaman kami coba membuat bahwa perubahan perilaku konsumen, di mana dampak new era ini akan mengakibatkan beberapa perilaku. Jadi konsumen itu akan lebih selektif untuk pengeluaran budget dengan lebih mengutamakan pada kebutuhan basic atau primer. Nah, jadi mereka mulai mengurangi kebutuhan-kebutuhan tersier. Jadi dia kembali lagi kepada basic need-nya kita sebagai manusia. Kemudian di sini akan terjadi perubahan, yaitu transformasi digital, di mana berkembang online shop, transaksi non-tunai, school from home, work from home, Vicon, webinar, yang tentunya sebenarnya kebiasaan baru ini sebenarnya mempunyai suatu keuntungan juga buat kita. Kenapa? Kalau dulu orang harus berkunjung ke suatu daerah membutuhkan kos yang besar, saat ini dengan cara kita melakukan Vicon atau webinar itu memudahkan atau mengurangi kos yang luar biasa yang sebenarnya bisa kita lakukan dari dulu, jadi membuat kita lebih efisien. Kemudian di sini berakibat juga pada bisnis bandwidth dan layanan digital untuk entertain menjadi meningkat.
Jadi ini di satu sisi ada beberapa manfaat positif condition yang bisa kita dapatkan, pola hidup, healthy life, kita juga akan menjadi lebih sehat. Alhamdulillah saya sampai sini belum mendapatkan reaksi yang negatif, artinya aman-aman aja walaupun kita tetap ada aktivitas di dalam keseharian. Kemudian berdasarkan ini saya mendapatkan ada satu dari EY saya mengambil bahwa dari kondisi COVID-19 ini ada beberapa industri yang memang akhirnya ada blessing ya, intinya mendapatkan nilai positif, terjadi peningkatan yaitu di industri healthcare, food processing, tadi sejalan dengan kebutuhan basic need-nya penumpang, entertain tadi, kemudian ada medical supply, ada juga peningkatan bioteknologi, di sini adalah retail artinya makanan dan minuman, wireless service dan e-commerce tadi yang saya sampaikan. Jadi berdasarkan survei EY di dalam capital data, jadi saya melihat EY melakukan analisis terhadap kondisi potensial bisnis yang akan tumbuh. Kemudian juga mereka melakukan survei juga. Mereka menyatakan bahwa bisnis yang akan mengalami penurunan yaitu tourism and leisure, aviation and airline, oil and gas, real estate and construction, education, automobile, financial service, itu akan terkena dampak di dalam bisnis yang saat ini terjadi, sehingga mau nggak mau kami, Bapak Ibu lihat di sini aviation and maritime akan terdampak dengan adanya COVID-19 karena otomatis tadi jadi trigger dari penumpang itu membuat industri kita juga akan meredup sejalan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan keengganan masyarakat untuk melakukan traveling. Nanti kita kelihatan pada saat saya ingin menunjukkan perbedaan kondisi antara penumpang normal dan kondisi penumpang tidak normal yang ada di Angkasa Pura. Di sini saya mengambil baru saja ini mengenai pengaruh daripada penurunan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19, tapi ini berdasarkan kondisi di kuartal kedua. Waktu itu belum ada pengumuman resmi dari pemerintah bahwa kita sudah terkena dampak resesi dini. Indonesia adalah terkena minus 5,4% penurunan dari sektor ekonomi. Nah, saya akan menceritakan mengenai dampak dari COVID-19 terhadap bisnis bandara. Bapak Ibu lihat dari grafik ini, pada saat Januari di sebelah kiri bisa terlihat bahwa penumpang kita masih tinggi, Bapak Ibu. Januari, Februari kita masih, Bapak lihat di sini bahwa penumpang itu masih tinggi. Kemudian dilihat dari grafik, mulai terjadi penurunan di sini kelihatan di sini pada 5 Februari 2020 pemerintah melarang penerbangan ke Cina. Kemudian 26 Februari pemerintah Arab Saudi melarang ibadah umroh. Kemudian turun lagi di bulan Maret, 11 Maret WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Terus kemudian 12-15 Maret, pemerintah mulai menerapkan work from home, sekolah libur, dan lain. Kelihatan grafiknya langsung turun jauh sekali. Kemudian di bulan April, ada pelarangan sementara orang asing masuk ke NKRI. Ini kelihatan makin dalam lagi slope-nya. Bapak Ibu lihat di sini, 9 April terbit pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID. Akhirnya di bulan Mei ini sudah menjadi hanya di bawah 1% penumpang kita, dan sekarang sudah mulai bertumbuh kembali di periode Juni, Juli, Agustus ini, namun masih belum mencapai 30% dari target normal, yang kondisi normal. Dan alangkah sedihnya saat ini, Bapak Ibu, gerbang utama kita, yaitu Ngurah Rai Bali, belum menerima turis asing. Artinya penerbangan internasional masih belum dibuka di Bali sampai saat ini, dan kemungkinan baru nanti awal 2021 akan dibuka, dan ini sangat berdampak sekali terhadap kinerja keuangan Angkasa Pura I, karena hampir lebih kurang 55-60% revenue kita ada di Bandara Ngurah Rai. Jadi kita sangat terpukul dengan kondisi seperti ini. Jadi
ya kondisi sampai akhir tahun mungkin kita tidak akan menjadi lebih baik karena beban operasional tetap berjalan karena airport itu tidak bisa ditutup dan airport itu harus tetap terbuka karena melayani domestik juga. Jadi yang sudah berjalan domestik sampai saat ini, tapi dengan kapasitas less than 30% dari kondisi normal. Baik, ini saya sampaikan sampai dengan Juli. Bapak Ibu lihat RK pesawat itu turun. Kalau kita lihat ini sampai minus 37%. Kemudian penumpang kita turun 54% turunnya. Dan kargo juga mengalami penurunan. Jadi ini udah lebih dari 50%, sangat ini masih dibantu karena kondisi Januari, Februari, Maret yang masih normal. Ini akumulasi. Tapi setelah Juli sampai Desember, kita belum tahu dengan kondisi sekarang, bisa dibayangkan ini makin slope-nya makin dalam. Baik, Bapak Ibu, jadi kalau berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, saat ini kita AP1 akan yang membuat kita traffic turun sampai 95% turun, sehingga ini boleh dikatakan menjadi suatu kondisi yang buruk ya. Artinya pencatatan kita selama ini penumpang itu selalu tumbuh antara 5-10%, tapi di tahun 2020 ini kita turun sampai 90%, 95%. Jadi ini menyebabkan yang menjadi penyebab kita makin berkinerja kita agak yang sangat dalam, yaitu penumpang turun, kemudian non-aero, pendapatan non-aero, mungkin Bapak Ibu, mungkin saya sampaikan kita ada 2 pendapatan besar di Angkasa Pura, yaitu aeronautika, yaitu berdasarkan dari segmen penerbangan, langsung dari airline, kemudian 2 adalah turunan dari penumpang itu, yaitu bisnis-bisnis non-aero, yaitu penyewaan, tadi yang saya sampaikan penyewaan ruangan, retail, food and beverage, parkir, itu turun drastis semua. Dan kemudian di sisi lain, fixed cost operasional itu tetap harus kita jalankan, karena kita tidak bisa menghentikan operasional penerbangan, karena airport itu adalah pelayanan, dan kita masih menjalankan juga ada domestic flight yang, mohon maaf kalau sekarang Bapak Ibu terbang, agak sulit menyesuaikan waktunya, karena kita mengikuti dari jadwal yang ada di airline, tidak semudah zaman dulu, waktu masih normal, kita bisa, kalau tidak dapat jam 1, kita masih ada jam 2, kita masih ada jam 3, jam 4, dan seterusnya. Saat ini kita tidak bisa seperti itu, jadi kita mau tidak mau akan melihat bahwa kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, dampak dari itu semua, Bapak Ibu, bahwa kalau kita lihat, jadi kalau kondisi seperti ini, maka kalau tidak ada recovery ataupun kita bisa meningkatkan, maka yang pasti terjadi maskapai akan banyak mengalami kebangkrutan, dan akhirnya apa? Airport tidak akan bisa survive karena tidak ada maskapainya, tidak ada penumpangnya. Jadi ini suatu kondisi yang saling terkait antara maskapai, airport, dan bisnis-bisnis yang saat ini ada di sekitar bandara. Karena pada kuncinya, trigger key faktornya adalah tadi quantity yang kita untuk men-trigger revenue itu ada di penumpang. Tadi saya sampaikan key faktornya ada di penumpang. Baik, saya lanjut. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di manajemen, dari Bapak Direksi kami, Pak Faik, dan tim manajemen, bahwa kami melakukan 4 strategic inisiatif, yaitu pertama adalah melakukan risk assessment. Jadi kita melakukan tadi, apa yang saya sampaikan dari awal tadi, ada beberapa pendekatan penjamin risiko, yaitu identifikasi risiko strategis, keuangan, dan operasional yang memiliki implikasi terhadap COVID-19. Kemudian sebagai baseline untuk menyusun strategi dan langkah teknis. Kemudian krisis kontrol. Kita membentuk tim, dan kita membentuk tim untuk meyakinkan bahwa pelayanan di bandara menjadi baik dan aman, untuk menjaga bahwa airport adalah tempat aman untuk beraktivitas. Jangan sampai sudah kondisi seperti ini, image-nya menjadi lebih jatuh lagi. Kemudian kita melakukan survival strategi, kita melakukan menghitung kembali cash flow, cost leadership, dan revenue enhancement, kita lakukan evaluasi.
Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah rebound strategi. Jadi kita menyiapkan langkah-langkah kalau memang ternyata setelah era normal ini apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan insentif juga kepada airline. Kemudian juga memberikan insentif juga kepada non-aero kita, yaitu tenan-tenan kita, mitra-mitra kita, supaya mereka juga bisa berkembang juga sejalan dengan kondisi yang nanti akan menjadi lebih baik. Kemudian di sini ada beberapa yang kita lakukan, survival strategi, efisiensi kita lakukan dari manajemen, pengurangan operating expense, penundaan dan pembatalan capital expenditure. Jadi investasi kita lihat lagi mana yang memang terkait pelayanan, mana yang terkait dengan revenue kita dorong, kalau yang terkait dengan yang tidak terkait dengan dua hal itu tersebut kita akan evaluasi lagi. Kemudian pengurangan luasan operasional bandara, kita mengurangi gate-gate yang dibuka dan kita memadamkan lampu dan AC, penggunaan AC di beberapa lokasi titik supaya lebih efisien. Pengurangan jam operasi bandara sampai 50% kita lakukan, dan inilah kenapa Bapak Ibu kalau mau terbang tidak seperti semudah dulu yang saya sampaikan, karena memang kami juga melakukan efisiensi operasi bandara sehingga airline juga menyesuaikan dengan jam operasional kami. Kemudian kita melakukan juga pengurangan tenaga yang outsourcing yang memang selama ini membantu kita, tapi tidak kita hanya menggilir dan mencoba mengurangi shift-nya kita jaga. Pengurangan biaya umum, penundaan biaya konsesi di mana kita tetap harus membayar konsesi ke pemerintah, ini coba kita lakukan. Kemudian kita juga memohon adanya relaksasi dividen yang itu kalau bisa untuk tahun 2020 ini kita tidak dikenakan dividen kepada pemerintah. Itu beberapa langkah yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya ada memenangkan persaingan dalam rangka untuk bagaimana menghadapi era new baru ini. Yang kami sampaikan secara umum adalah inovasi yang relevan, evaluasi target market, riset dan kebutuhan. Kemudian optimalisasi sistem online, kita coba berusaha bagaimana kita menggunakan teknologi itu, digital marketing, kolaborasi dengan menggunakan influencer. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa melihat di YouTube bagaimana direksi kami dengan beberapa artis coba memasarkan daripada NYIA, airport baru kita, menyampaikan kepada customer bahwa atau penumpang bahwa airport kita sudah baru dengan fasilitas yang lain-lain, dan ini membuat mereka ingin melihat dari dekat apa sih yang ada di dalam airport tersebut. Kemudian kita melakukan manajemen risiko yang kita untuk menghindari risiko dan mengurangi potensi risiko dan berusaha mencari solusi atas terjadinya hal yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu, itulah yang sekedar sharing yang bisa kami sampaikan bagaimana industri kami Angkasa Pura I di airport berusaha melakukan kontrol dan bagaimana kita bersiap untuk ke new era yang berikutnya. Mungkin itu saja sementara dari kami. Saya akhiri, mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Riko. Terima kasih. Terima kasih Pak Widya. Luar biasa presentasinya Bapak Ibu. Kalau saya boleh simpulkan ada 3 hal yang disampaikan oleh Pak Widya. Yang pertama adalah overview tentang bisnis bandara. Jadi ini pasti hal yang baru bagi kita yang biasa bermain di telco, ternyata ada bisnis bandara yang bisa terintegrasi dengan telco. Yang kedua adalah fungsi dan peran internal audit. Yang ketiga adalah apa yang terjadi di PT Angkasa Pura dan strategi apa yang dilakukan oleh manajemennya. Oke, Pak Widya, mohon izin ada pertanyaan, kita akan bacakan satu-satu. Wah, yang pertama menarik sekali nih, Pak Widya. Bentar, ada Pak, saya catat dulu, Pak. Ya, siap. Yang pertama adalah apakah ada rencana Angkasa Pura I untuk IPO, Initial Public Offering, itu Pak ya? Ya. Yang kedua adalah bagaimana proses pembangunan airport, gitu ya? Saya catat dulu Pak ya, IPO, pembangunan airport Pak ya. Ya, saya ulangi lagi Pak. Ya. Jadi yang pertama itu adalah apakah ada rencana IPO? Ya. PT Angkasa Pura I. Terus yang kedua, bagaimana proses pembangunan airport? Apakah AP1 sebagai project owner atau gabungan dengan perusahaan konstruksi? Baik Pak. Yang ketiga, bagaimana pembiayaannya nih?
Yang terakhir, bagaimana sih biasanya pola kerjasamanya dengan foreign investor, Pak? Silakan, Pak. Ada 4 pertanyaan itu, Pak. Silakan, Pak. Baik Pak Riko. Untuk pertanyaan pertama, apakah AP1 akan melakukan IPO? Saya terus terang saya belum tahu Pak ya. Artinya dalam waktu dekat kami ada rencana untuk di merger Pak. Jadi Bapak mungkin sudah mendengar akan ada namanya merger industri penerbangan yang akan dilakukan, yaitu pertama menggabungkan AP1, EP2, Angkasa Pura I, Angkasa Pura dan Garuda ke dalam suatu holding. Ini saya rencananya kalau tidak salah tahun depan sudah bisa berjalan. Dan menurut saya kemungkinan IPO itu bisa saja dilakukan karena bagaimanapun dengan kondisi kita AP1 sudah melakukan pembangunan investasi yang cukup signifikan. Jadi sebagai catatan Bapak Ibu, kami membangun Jogja itu butuh dana 11 triliun Pak. 11 triliun itu dari tanahnya 4,8, pembangunan infrastrukturnya sendiri 7,1 triliun, jadi sekitar hampir 11 sampai 11 triliun lebih kurang. Kemudian bagaimana pembangunan airport itu dilakukan? Jadi pertama kita melihat dari analisis kapasitas. Kalau Bapak lihat kenapa kita melakukan di Banjar, Semarang, dan Jogja, karena memang kapasitas bandara itu memang sudah tidak nyaman dan tidak memenuhi syarat minimal bagaimana kita melakukan pelayanan. Tadi kalau kita lihat di dalam kayak jaring laba-laba tadi, ada beberapa aspek yang dinilai oleh konsil dari bandara internasional. Mereka kan menilai, Bapak bisa lihat nanti di slide yang ada jaring laba-laba itu, ada beberapa faktor yang bisa menjadi key point. Dengan kondisi bandara yang lama, sempit, kita tidak bisa mencapai nilai skor yang tadi bisa dikatakan di atas 4, 4,5 atau mendekati 5. Dan nilainya pasti di bawah 3. Kenapa? Karena penumpang sendiri tidak merasa nyaman dan fasilitas yang tersedia sangat jelek. Jadi kalau Bapak lihat dulu yang punya pengalaman pernah terbang dari bandara lama di Semarang, di Jogja, sama di Banjarmasin, kalau Bapak mau khususnya mendarat di Jogja, saya sebelum ke kantor pusat saya 2 tahun di Jogja. Kalau kita naik pesawat, kadang kita harus holding, itu terbang di atas itu berputar-putar hampir 1 jam. Bagaimana bisa kita lihat? Karena mereka menunggu parking stand-nya kosong dan berputar di udara di atas 30 jam itu 30 menit itu cost-nya tinggi Pak, karena dia menghabiskan fuel after, dan ini tidak baik secara bisnis, dan kemudian dari sisi safety juga tidak nyaman buat penumpang karena dak-dikduk aja. Kalau yang tidak pengalaman dia melihat ini kok pesawat muter-muter aja di atas, kok nggak landing, penumpang kan merasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua, sampai dengan posisi di Bandara Jogja pembangunan terakhir kami sebagai project owner, jadi membiayai sendiri project-project itu dengan internal resources dan kita pinjam dari perbankan. Namun demikian kelihatannya ke depan kita juga sudah membuka opsi kepada pemilihan mitra strategis, dan ini sudah dilakukan untuk di Bandara Lombok. Di mana Lombok ini kita sedang melakukan bidding terkait dengan mitra strategis yang akan join dengan kami untuk membangun airport itu ke depan. Jadi nanti pola kemitraan strategis ini kita lakukan untuk pertama kita uji coba ini di Bandara Lombok Praya yang kita lakukan. Dan tidak tertutup kemungkinan ini kalau berhasil, ini kita akan kembangkan model ini ke pembangunan bandara di Bali, khususnya Bali Utara. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ada rencana airport di Bali Utara. Kemudian kita juga menjalin kemitraan strategis dengan Gudang Garam Group. Kita sedang mengembangkan Bandara Doho di Kediri. Bapak bisa lihat di beberapa tulisan-tulisan bahwa Kediri akan ada bandara baru, dan pola kemitraan strategis ini akan kita kembangkan ke depan. Kemudian tadi terkait dengan pembiayaan Pak Riko, sampai posisi terakhir untuk pembangunan bandara
terakhir kita di Jogja, kami masih melakukan dengan pinjaman bank dan saat ini kalau kita melihat kami juga punya keterbatasan. Debt equity ratio kita juga sudah mendekati maksimal, jadi opsi daripada kepemilikan mitra strategis atau sharing terhadap kepemilikan itu mau tidak mau itu harus ditempuh juga oleh manajemen AP1 ke depan, karena kita juga tidak bisa memaksakan kemampuan kita melebihi dari apa yang bisa kita hasilkan secara maksimal. Kemudian pola kerjasama, pertanyaan ini nanti pola kerjasama bahwa investor akan membiayai pembangunan bandara dan tentunya di situ akan ada bagi hasil dari kegiatan operasional yang nanti pola perhitungannya akan kita sesuaikan antara perhitungan berapa sih capex dan opex kita yang ada saat ini. Seperti itu Pak Riko, mungkin Baik, bisa Pak Wijaya, menjelaskan. terima kasih. Tadi adalah pertanyaan dari Ibu Ajeng Anggraini. Mohon izin Baik. Pak untuk pertanyaan kedua Pak dari Bapak Ahmad Man Sudrajat. Baik Pak. Pertanyaan pertama adalah apakah peran internal audit di AP1 hanya berbasis audit laporan keuangan atau juga audit ISO Pak? Baik. Yang kedua, apakah internal audit di AP1 berperan juga sebagai konsultan internal Pak? Ya. Kira-kira outputnya apa? Yang ketiga, apakah AP1 menerapkan implementasi 3 line of defense? Bagaimana tips agar bisa efektif, Pak? Terima kasih, Pak. Lanjut, Pak. Baik, Pak Riko, terima kasih. Baik, menjawab pertanyaan Pak Ahmad. Ya, gini Pak, kami untuk audit, Pak, untuk internal audit, kami memang sudah sudah berhadapan pada ISO, Pak ya. Jadi, kalau di AP1, kami membagi Pak bahwa di internal audit itu ada empat sub istilah di bawah saya ada beberapa senior manager, yaitu pertama senior manager yang menangani audit operasional. Audit operasional ini lingkupnya adalah melihat dari kegiatan operasional di airport dan di Angkasa Pura I sendiri di pusat. Jadi lingkupnya luas Pak. Jadi secara beberapa aspek ya komersial, keuangan, operasi, dan procurement, semua itu dilakukan evaluasi di dalam kegiatan audit operasional secara rutin, dilakukan tahunan ya Pak ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah advisory 1. Advisory 1 ini melakukan memberi masukan terhadap sebagai konsultan daripada beberapa kawan-kawan unit tertentu yang membutuhkan masukan dari sisi kami bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dan bagaimana way out-nya seperti apa. Jadi di advisory 1 itu lebih mencakup bidang teknik, bidang procurement, kemudian bidang operasi. Nah, kemudian di situ juga ada lagi advisory 2. Advisory 2 ini menangani sisi dari keuangan, SDM, legal, dan satu lagi komersial. Jadi di advisory 2 itu lebih memberi advisory di dalam bidang-bidang tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, secara prinsip 3 line of defense kita lakukan Pak. Jadi memang kenapa itu yang dilakukan di pihak pertama, layer pertama yaitu BPO-nya, atau business process owner, yaitu pemilik bisnis itu melakukan evaluasi. Kemudian yang kedua di situ ada unsur risk management untuk menjaga bahwa apa yang dilakukan oleh unit itu juga bisa sesuai, compliant. Kemudian yang ketiga adalah pengawal terakhir adalah di kami supaya apa yang dilakukan itu benar-benar terjaga, jangan sampai intinya terjadi potensi-potensi yang kita sampai lepas ya. Idealnya sih seperti itu Pak, walaupun memang kami menyadari bahwa tidak bisa sempurna juga, tapi intinya dengan sistem ini kita banyak memberikan juga masukan dan menjaga daripada temuan-temuan itu supaya tidak terjadi akses kepada eksternal. Bagaimana kita coba menghentikan itu di internal kami. Kemudian jadi itu saja Pak. Jadi kita sudah melakukan, mungkin
saya melihat kalau dari hasil yang kami lakukan kemarin, assessment terhadap quality assurance terhadap apa yang dilakukan oleh fungsi internal audit di perusahaan kami, memang dari skala 1 sampai 5 kami baru mencapai skala lebih kurang 3 sampai 3,5 lah Pak. Belum sampai 5. Jadi ini memang masih perlu ditingkatkan fungsi dan peran kami untuk mendukung dari kegiatan manajemen perusahaan. Itu Pak Riko. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari Pak Jajang Suryaman. Bagaimana whistleblower system Pak? Whistleblower system di Angkasa Pura I. Ya. Ya. Yang kedua, bagaimana pencegahan fraud yang terjadi di Angkasa Pura I Pak? Silakan Pak. Baik Pak Riko. Pak Jajang, jadi kami sudah menerapkan Pak di sistem, kebetulan saya sebelumnya sudah di unit compliance and risk management, kami menerapkan fungsi whistleblower system, di mana kita memberikan akses kepada orang-orang, silakan pihak luar untuk mengakses dari sistem kami untuk menyampaikan hal-hal yang memang perlu mendapat perhatian. Jadi sistem ini sudah berjalan, namun sayangnya memang kelihatannya tidak terlalu banyak yang melaporkan. Padahal ini sudah kita sampaikan berulang-ulang dan kita tempel kita putar di video di kantor-kantor kita. Jadi semua orang bisa melihat Pak. Tapi tidak di bandara ya Pak. Tapi intinya di dalam kantor kami dan semua orang bisa melihat dan mengakses itu. Itu sudah kita lakukan. Cuman memang kalau kami melihat selama saya masih di unit itu masukannya tidak terlalu banyak Pak. Jadi memang ini menjadi tugas dan tantangan kami berikutnya, bagaimana orang bisa mengakses dan memberikan informasi yang baik. Kemudian untuk fraud, pencegahan fraud Pak di AP1, kalau sekarang ini kan kita di seluruh BUMN ini kan diwajibkan oleh kementerian membangun sistem SMAP, sistem manajemen anti suap. Nah ini berkaitan dengan ISO 37001. Dan kebetulan saat ini AP1 sedang dalam proses untuk sertifikasi dan kami target kami Oktober akhir kami sudah mendapatkan sertifikasi, tapi untuk dua bidang, yaitu di sisi keuangannya dan sisi procurement. Jadi memang secara setelah kami lakukan assessment gap analysis, memang dua unit itu adalah yang paling siap untuk dilakukan assessment sehingga kita insya Allah bisa mendapatkan ISO 37001. Itu Pak Riko. Baik Pak, izin Pak selanjutnya ya, dari Pak Imron. Mohon izin bertanya Pak, bagaimana Angkasa Pura I menggunakan digital marketing Pak sehingga bisa berkontribusi buat revenue selama musim pandemi ini Pak? Silakan Pak Widya. Waduh, ini pertanyaannya luar biasa nih Pak. Jadi izin Pak, menjawab pertanyaan Pak Imron Pak. Terus terang kalau secara langsung untuk digital marketing yang kita lakukan, kami belum sampai sejauh itu Pak. Karena memang sebenarnya di tahun 2020 kalau kondisi ini normal, itu di beberapa bandara kita membangun ICT, jadi ada beberapa proyek-proyek yang kita kembangkan, di mana salah satunya seamless passenger. Jadi kalau Bapak lihat di beberapa airport kita sudah tidak lagi ada pemeriksaan, tapi si penumpang sudah cukup menunjukkan boarding pass, dia langsung bisa go through, tidak ada lagi pemeriksaan yang lain. Kemudian untuk memanfaatkan digital marketing, kami belum sampai situ ya Pak. Jadi konsep kita lagi kita coba kembangkan, dan ini sementara dengan adanya kondisi ini, beberapa proyek tadi yang kami lakukan terhadap CAPEX Pak. Jadi ini termasuk beberapa program yang kita hold dulu Pak. Kita hold dulu karena kita lagi konsentrasi di beberapa investasi yang memang langsung directly bisa memberikan nilai tambah. Jadi untuk digital marketing, kalau yang setahu saya, itu di tahun 2020 ini kita hold dulu budgetnya Pak, karena tadi kita mereview daripada CAPEX kita Pak. Karena kalau untuk bicara IT Pak, ini luar biasa Pak, nilainya cukup dominan. Tapi di beberapa airport yang saat ini kita kembangkan, itu masih berjalan, yaitu di Manado, kita
kita melakukan pengembangan ICT-nya dikembangkan, kemudian nanti di Lombok Pak yang lagi kita juga kembangkan itu kita dorong proses ke arah digital marketing ini. Itu Pak Riko. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Indra Prasta. Fungsi internal audit adalah sebagai benteng going concern perusahaan Pak. Ya. Pertanyaannya adalah, pernahkah dibuat skenario analisis tentang COVID-19 terhadap kelangsungan PT Angkasa Pura I? Yang kedua, kalau dengan kajian stress test, berapa lama kira-kira PT Angkasa Pura I bisa survive dalam masa pandemi ini, Pak? Waduh, repot juga jawabnya. Repot juga ini, Pak. Baik, Pak Riko. Saya juga menjawab, Pak, ya. COVID-19 ini, Pak, terhadap PT AP1 tadi, yang pertama, ya kalau bicara tadi yang saya sampaikan, Pak, tadi lihat dari grafik yang saya share tadi, Pak, dengan tingkat traffic yang masih 30%, Pak. Kemungkinan ini juga tergantung dari kebijakan pemerintah, ya, Pak. Kalau saya menyampaikan kepada, ini dari sisi saya, kalau AP1 itu sebenarnya ada 4 engine besar, 4 bandara yang menopang hampir 15 bandara kita. Jadi 4 engine ini sekarang nih kondisinya istilahnya lagi down, terutama Bali, itu yang 60% ada di sana. Kemudian Surabaya, kemudian Ujung Pandang, kemudian satu lagi Balikpapan. Dan diharapkan tadinya Jogja ini adalah 5 besar kontributor yang ada di kita. Nah, kami berharap dengan Bali itu bisa bergerak internasionalnya, maka kondisi ini bisa membaik. Nah, kalau Bapak menyampaikan, bertanya seperti itu, saya juga agak khawatir juga, Pak. Sekarang kembali lagi kepada tadi pemangku kepentingan yang tadi saya sampaikan di dalam gambar mengenai proses bisnis di perhubungan udara atau di bisnis penerbangan. Jadi kalau misalnya pemerintah daerahnya membuka dan mendukung kita, itu insya Allah bisa membantu Angkasa Pura I. Karena lagi-lagi sebagai stakeholder-nya juga kita harus memperhatikan apa yang ada di teman-teman di pemerintah daerah. Bagaimanapun kami melihat dari situ adalah kalau terlalu lama juga tidak bagus juga, Pak, untuk bandara. Nah, makanya ini kita mulai dari mana dulu. Kalau kita lihat di sini di gambar ini bahwa pemerintah daerah, perhotelan, terutama yang Bali ini sangat pengaruh, dan buat AP1 60% terpengaruh, Pak. Karena 60% pendapatan kita ada di sana. Kemudian masih bertahan, Pak. Nah, ini pertanyaan yang juga agak susah juga ya, Pak. Yang jelas, Pak, kalau dari data kami, Pak, sampai dengan akhir tahun 2020, kemungkinan kami akan mengalami kerugian usaha yang pertama kali dalam sejarah kami, sejak kami berdiri tahun 64, kita mungkin akan mencapai nilai kemungkinan ya, Pak, ini kalau saya perhitungan sekitar hampir 2 triliun lah, Pak, kerugian loss kita, Pak, kerugian usaha kita. Dan tentunya mudah-mudahan di tahun 2021 dengan kondisi yang membaik, kami targetkan 2021 mungkin kita bisa minimal BEP lah, atau mungkin ruginya tinggal sedikit, tidak seperti yang kami alami di 2020 ini. Seperti itu, Pak Riko, kira-kira, Pak Riko. Terakhir, Pak, berapa kira-kira gaji untuk pegawai baru, Pak, di Angkasa Pura I? Oke, Pak. Sarjana, Pak, ya? Take home pay, Pak, ya? Kalau untuk S1 dengan pengalaman 0, Pak, ya, artinya capek, kalau di kita, Pak, kita mengenal tahun pertama itu 80%, Pak. Jadi capek itu 80%. Itu around penerimanya mungkin sekitar ya 7-8 lah, Pak. Saya nggak tahu persis, Pak, tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Dan nanti kalau sudah 100% ya tinggal dikalikan aja, Pak, kira-kira seperti itu. Itu untuk S1 ya, Pak. Lebih kurang ya, Pak. Lebih kurang. Standar kami, Pak. Baik, Pak Wid. Terima kasih. Sangat apresiasi. Ada 104 partisipan sore ini, Bapak Ibu. Wah, luar biasa, Pak Widya.
presentasinya, sharingnya kepada kita semua. Semoga bermanfaat, dan kita kasih aplaus dulu buat Pak Widya. Dada Pak Widya, semoga bermanfaat. Silakan Terima kasih, Pak. saya berikan kepada Bu Risris. Silakan Bu Risris. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Riko dan juga Pak Widya. Sharingnya hari ini luar biasa sekali. Jadi membuka mindset kita terkait dengan pengelolaan bandara di Angkasa Pura I ya. Mudah-mudahan apa yang memang sudah disampaikan oleh Pak Widya itu memang bisa kita terima dengan baik dan menjadi satu cakrawala baru gitu, menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih banyak Pak. Baik, saya tidak berpanjang-panjang lebar. Sebelum kita akhiri sesi ini, seperti biasa, kita akan berfoto dulu Pak Widya sebagai eviden. Boleh dibantu untuk stop share dulu untuk presentasinya Pak Widya. Siap Bu, saya stop dulu. Ya, silakan Bu. Share dulu ya. Ya, baik. Baik Pak Tias, kita ada berapa slide ini dengan jumlah 103 orang. Kalau di saya sih ada 3 slide. Biasanya berbeda 1 slide dengan di Pak Tias. Ada 4 slide ini ya? Ada 5 slide Ibu. Tuh kan, malah lebih beda lagi, ada 5 slide. Baik Bapak dan Ibu dan juga Pak Widya dan juga Pak Riko, silahkan on cam, pasang senyum terbaik. Kita ada 5 slide, 1 slide kita hitungannya sampai 10 ya. Dan kita tidak tahu ada di slide yang mana. Kita mulai dari slide pertama. Baik, 1, 2, 3. Baik, kita mulai ke slide yang kedua. Baik, slide yang kedua, pasang gaya bebas, boleh? 1, 2, 3. Oke, kita mulai dengan slide, lanjut lagi ke slide yang ketiga. Baik, 1, 2, 3. Oke. Gimana Pak? Ada biasanya di Angkasa Pura gimana? Kalau ini ada simbol gitu, kalau kita foto gimana? Ini biasanya kita gini, jadi kita Angkasa Pura I, yes, luar biasa. Oke. Kita coba ya. Angkasa Pura I, yes, luar biasa. Nanti untuk di Yes-nya 3 kali ya Bu? Ya. Yes-nya 3 kali ya? Angkasa Pura, jadi gimana Pak? Komandonya dari Pak Widya boleh? Iya, jadi saya sebut Angkasa Pura I, nanti mengatakan yes, luar biasa. Gitu Bu. Siap ya Bapak dan Ibu mahasiswa, kita kasih semangat buat Pak Widya. Boleh. Baik. Silakan Pak di komando slide keempat, silakan. Ya. Angkasa Pura I, Yes. Luar biasa. Yes. Oke. 1 slide lagi terakhir ya. Masih semangat. Lagi dong Pak Widya, kita kasih komando lagi buat semangatin apa itu. Lagi dong, ya, kan ini slide terakhir Pak. Iya Bu. Saya ulang lagi ya Bu, ya biar lebih semangat ya Bu. Angkasa Pura I, yes. Ya, boleh. Luar biasa. Thank you. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu mahasiswa MM dan juga Pak Riko dan juga Pak Widya yang sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa saya memberikan informasi, kita punya 1 sesi lagi nanti di sore, habis maghrib tepatnya, 18.30 sampai 19.30 kita masih ada sesi ke-6 untuk Industrial Expert Day. Nanti kita di sana bertemu dengan moderator kita Pak Dr. Dadan Rahadian dan juga narasumber kita Pak Sony atau Pak Leonardus, Direktur Keuangan dari Telkomsel. Ya, baik. Saya mohon maaf jika memang ada kurang-kurang, Pak Widya dari penerimaan kita, mohon maaf. Semoga ini tidak menghentikan kerjasama kita antara MM dan juga Angkasa Pura I ya. Jadi nanti mungkin kita bisa jalan-jalan ke Angkasa Pura I, kita bisa. Boleh Bu. Ya. Kita mungkin bisa sharingnya Pak Riko untuk penelitian mungkin mahasiswa atau juga dari dosen ya Pak Riko. Siap.
dengan Bu? Angkasa Pura 1 ya. Siap. Mungkin nanti kita ada sharing kolaborasi Tridharma mungkin dengan Angkasa Pura 1 ya, Pak Riko ya. Ya, nanti kita minta tolong sama Widya nanti. Ya, Bisa, Bu. siap. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, siap. Terima kasih banyak. Untuk itu, akhir kata, saya Rismayani sebagai host acara siang ini mengucapkan terima kasih banyak dan saya tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua Bapak dan Ibu. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Riko, hati-hati di jalan Pak. Pak Widya, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bu, sama-sama. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Ya, Bapak dan Ibu mahasiswa semangat beraktivitas kembali. Jangan lupa join lagi nanti 18.30 ya. Baik, terima kasih.